modal itu wadah untuk pendanaan dana jangka panjang, contohnya kayak saham dan obligasi. Jadi kayak tempatnya aja. Kayak wadah buat bertemunya gitu loh, efek pemilik efek bursa sama investor. Kayak pasar modal itu disebut dengan bursa efek ya. Iya. Bursa efek. Oke, udah paham? Oke, di sini ada peran pasar modal. Satu, sebagai sarana penambang modal bagi badan usaha, perusahaan memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu, saham yang telah dibeli akan memberikan dividen. Oke, dividen ini adalah keuntungan dari hasil investasi. Dividen ini keuntungan dari perusahaan. Keuntungan perusahaan. Itu keuntungan perusahaan. Hasil dari menjual barang. Jual sampah. Tidak. Itu sebagai sarana penambang modal bagi badan usaha. Jadi kan pengusaha menjual sahamnya kan. Nah, mereka kalau menjual saham berarti memperoleh hasil kan. Nah, hasil itu bisa dibuat modal untuk membuat usaha lagi. Nah, kalau sebagai pemerataan pendapat itu kayak misalnya gua mau beli saham nih, terus kan gue ya saya mau beli saham, terus habis itu kan pasti nanti di waktu tertentu bakal dapat keuntungan kan, tapi nanti sekarang di waktu tertentu, nah itu bisa jadi saran pemerataan pendapatan. Mau nggak? Ayo dua. Nih, jadi kan kayak misalnya Rizal beli saham nih, terus kalau beli saham kan pasti bakalan keuntungan kan Jal, tapi nggak di hari itu juga, di waktu tertentu. Nah, hasil keuntungan itu bakal jadi pemerataan pendapatan dari masyarakat. Kalau yang mau ikut Serius? Makanya sih sudah ikut sila-sila seperti itu. Ini terus banget. Ya. Sebagai apa nih? Ada yang mau ditanya enggak? Nah, yang kelima sebagai sarana penunjukan pendapatan negara setiap dividen akan dikenakan pajak. Jadi setiap dividen itu bakal ada pajak tertentunya juga. Nah, yang keenam sebagai indikator perekonomian negara, aktivitas berjalan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi aktivitas bisnis berjalan baik. Jadi operasi kan ditulis sebagai indikator
suatu kalau pasar modal di dalam suatu negara itu berjalan dengan baik, cuman bahwa dalam ekonomi di suatu negara itu berjalan dengan baik. Jadi ada yang mau ditanya enggak? Ada yang mau nanya nggak? Jadi pasar modal tuh penentu ekonomi di negara tuh berjalan dengan baik atau enggak gitu. Boleh bilang? Pasar modal itu jadi penentu kalau ekonomi di negara kita tuh baik atau enggak gitu. Cuma dari pasar modal aja atau Ada yang lain. Tapi pasar modal kalau ada pasti. Yang mau itu yang penting kan? Ya. Kalau ditanya, ada pelatihan pasar modal apa tak? Hah? Pelatihan pasar modal. Pasar itu pertemuan permintaan dan penawaran dana jangka panjang. Tempat terjadinya permintaan dan penawaran dalam waktu yang panjang. Ayo, sebutin peran pasar modal. Peranan pasar modal. suara ini kenceng ya biar kedengeran. Yang lain dijaga. Yang lain. Jadi di sini ada beberapa produk pasar modal. Yang pertama di sini ada saham. Dengerin. Ngobrol sendiri. Di sini yang pertama ada saham. Ini pembicaraan seseorang dalam sebuah perusahaan. Dan itu pemilik saham berhak mendapatkan keuntungan dalam dampak pemegang saham. Jadi itu saham itu kayak sebenarnya kayak milik seseorang kalau dia punya saham gitu. Nah, terus orang yang saham ini juga berhak berikut dalam dampak pemegang saham. Artinya, tidak. Apa? Iya, kan? Tidak. Ada yang mau tanya? Itu ya. Nah, di sini ada saham biasa dan saham beneran. Biasa itu biasanya dia kalau saham biasa tuh dia tetap menyuarakan kalau masyarakat pemegang saham kan. Terus dia juga mendapatkan dia mendapatkan
dividen, tapi dia mendapatkan dividen, tapi tidak nggak berapa konsisten itu, tergantung situasi perusahaannya lagi naik atau lagi turun. Tapi kalau yang berproyeksi, dia juga bisa menyuarakan pendapatnya dia kalau pas lagi rata. Tapi dia bakal dapat dividennya konsisten, stabil, terus itu bakal diberangkat juga kalau perusahaan. Dapatkan apa? Dapatkan apa? Dividen, Hah? dividen, keuntungan. Oh. Oke, ini ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang berkontrak antara pemodal dan juga pemilik modal. Modal dan juga emiten. Obligasi ini pemilik obligasi, pemegang obligasi, sedangkan penerima obligasi diberikan kupon. Tidak. Oke. Jadi kayak obligasi itu kayak sebuah harga yang berisi kontrak antara pemodal dan juga emiten. Kayak itu yang mau minjemin modal. Nah kalau misalnya investor tuh dia pinjam modal. Jadi kayak misalnya dia Terbalik. modal itu sedangkan emiten itu adalah perusahaan yang mengeluarkan surat berharga yaitu obligasi. Nah, di sini tuh ada kupon. Kupon itu adalah bunga yang harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi. Terus jika Anda obligasi tanpa bunga yang disebut zero coupon. Zero coupon ini biasanya dijual lebih murah daripada uang aslinya. Dan obligasi ini tidak dengan deposito berjangka panjang, namun obligasi bisa diperjualbelikan. Pemegang obligasi dapat penghasilan berupa kupon yang dibayar secara berkala sesuai dengan ketentuan. Kemudian pemegang obligasi itu bukan pemilik perusahaan. Jadi ketika ada akan pemegang obligasi tidak punya hak dalam bersuara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tidak. Apa itu deposito? Deposito itu kamu nabung di bank dengan jangka waktu tertentu, tapi uangnya bukan bisa diambil sampai jangka waktu tertentu. Misalnya, saya nabung di bank A 1 tahun, sebulannya tetap 200.000. Nah itu selama periode setahun itu duitnya nggak bisa diambil minus. Jadi 200.000 kali 1 tahun 12 bulan berarti total tabungan saya berapa? 2.400.000, berarti ada bunganya ketika saya ngambilnya di akhir. Misalnya dari banknya ditentukan bahwa kalau ngambil deposito 1 tahun dapat bunga misalnya 10%, berarti 10% dari 2.400.000 adalah 24.000. Nanti jadi uang tabungan yang saya terima di bulan ke-12 adalah 2.400.000 ditambah 24.000. Mungkin namanya deposito berjangka. Berarti kita boleh ngambil. Nggak boleh. Iya, 1 tahun baru bisa diambil. Nggak ada yang mau nanya lagi. Tidak ada yang mau ditanya lagi.
jangka itu ngambilnya dari mana ntar? Ngambilnya kemana gitu? Hah? Potong nih. Kamu kan nabung misalnya di bank BCA nih, deposito. Ngambilnya di bank. Iya. Berarti mirip sama investasi ya? Berarti mirip sama investasi. Sama. Cuma bedanya deposito tabungannya nggak bisa diambil gitu sampai jangka waktu tertentu. Tapi kalau nabung biasa, kapanpun kamu